Pemirsa, akibat intensitas hujan tinggi di Kota Denpasar yang terjadi sejak Selasa hingga Rabu pagi ini membuat aliran sungai yang mengalir di wilayah Denpasar meluap dan mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Banjir yang melanda mengakibatkan bangunan ambruk hingga membuat akses jalan lumpuh. Kondisi Pulau Miso. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Denpasar dan sekitarnya sejak Selasa hingga Rabu pagi memicu terjadinya banjir di sejumlah titik yang diduga akibat derasnya luapan aliran sungai. Bahkan, tampak dalam rekaman video warganet, sebuah bangunan di bantaran sungai Tukat Badung roboh dan tergerus derasnya arus sungai. Sejumlah orang dikabarkan hanyut, yang hingga saat ini masih dilakukan proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Tak hanya di wilayah Denpasar, banjir juga bahkan terjadi di wilayah Gianyar, Kuta, dan sejumlah titik di Bali Selatan. Hingga saat ini belum ada pihak yang dapat memastikan jumlah korban dan kerugian akibat banjir, sementara proses penanganan pasca banjir masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Hujan masih terus mengguyur Kota Denpasar dan sekitarnya hingga Rabu siang. Dan kali ini kita akan menampilkan yaitu sejumlah grafis yaitu korban banjir yang berada di Bali. Berikut. Ini dia pemirsa yaitu update jumlah korban banjir dan longsor di Bali yang dimana hujan deras mengguyur wilayah Bali sejak Selasa 9 September kemarin hingga Rabu hari ini yaitu 10 September yang menyebabkan banjir dan longsor. Lalu kita juga mendapatkan informasi dari BNPB, wilayah terdampak banjir yaitu ada di Kabupaten Jemberana, Gianyar, Tabanan, Kelungkung, dan Kota Denpasar itu sendiri. Lalu banjir bandang dan longsor yang melanda Denpasar, Badung, dan Tabanan hingga Jemberana ternyata menelan korban jiwa pemirsa yaitu sedikitnya 9 orang. Dan untuk informasi yang hari ini kita terima yaitu ratusan warga sedang mengungsi. Dan hingga Rabu sore ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang hilang atau yang masih belum ditemukan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan update banjir yang berada di Bali, kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Bayu yang hari ini juga berada di lokasi yaitu di Bali. Selamat malam Bayu, halo. Baik, selamat malam Mbak Nola, selamat malam juga untuk pemirsa Jawa Post TV dimanapun berada. Ya, oke Bayu, mungkin bisa diinformasikan kepada kita semua di sini bagaimana keadaan Bali terkini, apakah masih diguyur hujan deras atau intensitas hujannya bagaimana Bayu, mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua? Ya, untuk saat ini sekarang saya sudah berada di lokasi di salah satu lokasi banjir yang paling keras tadi pagi yaitu di dekat Tukat Badung di bantaran sungai di dekat Pasar Badung sendiri. Saat ini situasi cuaca hujan sudah mulai reda dan nampaknya awan sudah menunjukkan cerah. Lalu kemudian situasi terkini di bantaran sungai itu tampak aliran derasnya sungai sudah mulai menurun begitu. Terlihat beberapa warga dan juga petugas gabungan masih terus melakukan proses pembersihan maupun perbaikan yang bisa dilakukan sementara. Situasi mulai menunjukkan kondusif setelah tadi diguyur hujan deras bahkan sejak malam tadi. Kemudian aktivitas warga mulai berjalan dengan normal juga. Tampak juga beberapa petugas sudah mulai mengamankan di titik-titik yang mulai menjadi rawan terdampak akibat banjir seperti itu, Manol. Oke, lalu Bayu, bagaimana tanggapan dari BPBD setempat atau pemerintah setempat untuk membantu warga yang terkena musibah pasca banjir ini, Bayu? Maaf, Marwa. Oke, Bayu, mungkin saya ulangi, bagaimana tindakan atau sebuah langkah darurat yang disiapkan oleh BPBD setempat atau pemerintah setempat untuk menolong bagi warga yang terkena dampak banjir ini, Bayu?
Ya, BPBD sendiri dan tim SAR gabungan sebenarnya telah melakukan tindakan pencarian korban dan juga evakuasi sejak banjir tadi melanda hingga saat ini, dan juga khususnya untuk warga-warga yang terdampak di kawasan-kawasan di sejumlah titik di Denpasar khususnya itu telah didirikan juga pos-pos bantuan dan juga posko evakuasi di sana warga sementara untuk mengungsi, dan juga diberikan pula kebutuhan-kebutuhan primer mereka seperti makanan, pakaian, dan juga berbagai macamnya. Untuk saat ini proses pencarian masih dilakukan. Data sementara menunjukkan 9 orang telah menjadi korban jiwa akibat musibah bencana banjir yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Bali, khususnya di Denpasar, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana, di mana yang terdapat korban paling banyak adalah di kota Denpasar sendiri itu, Manola. Oke, lalu apakah ada faktor lain, Bayu, selain memang intensitas hujan yang sangat tinggi di Bali pada hari kemarin sampai hari ini, apakah ada faktor lain yang menyebabkan banjir ini terjadi di Bali, terjadi kembali, Bayu? Ya, beberapa pihak menyebut memang berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya banjir saat ini meluap, yang sebelumnya memang jarang terjadi di Bali sendiri. Salah satunya adalah akibat dugaan alih fungsi lahan yang semakin masif, di mana daerah resapan air yang terbuka seperti sawah maupun perkebunan sudah banyak yang mulai beralih fungsi menjadi pertokoan atau dilapiskan beton dan dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan komersial, sehingga daerah resapan air semakin berkurang, khususnya di wilayah-wilayah yang ada di Bali Selatan. Seperti itu. Kemudian faktor lainnya adalah masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan lingkungan mereka dengan membuang sampah maupun limbah menuju sungai, sehingga menjadi aliran sungai tersebut menjadi tersendat dan menyebabkan luapan banjir tentunya semakin mudah untuk naik ke permukaan, seperti itu, Mbak Nola. Kalau kondisi akses jalan ataupun pariwisata di sekitar sana yang terkena dampak banjir ini, bagaimana, Bayu? Apakah masih berhenti sejenak atau memang sudah dilanjutkan kembali, Bayu? Ya, kondisi terkini di daerah pariwisata seperti di Kuta misalnya, itu di ruas Jalan Dewi Sri menuju Jalan Nakula di Kuta, itu sepertinya masih dilakukan proses pembersihan dan juga penyedotan air, sisa-sisa dari banjir tadi. Genangan-genangan masih nampak menggenangi ruas jalan di Pantai Kuta, dan juga akibat banjir tadi kawasan pemukiman yang banyak ditinggali oleh WNI juga yang merupakan turis-turis asing, tempat mereka menginap juga banyak yang terkena dampak dari banjir, sehingga mereka juga sempat diungsikan menuju keluar daerah banjir tersebut. Oke, Bayu, terima kasih atas laporannya. Kita masih akan terus menunggu informasi terkini lainnya yang berada di Kota Bali, dan selamat bertugas kembali.